Selamat pagi semua. Mudah-mudahan pada sehat ya. Mudah-mudahan pada sehat. Jadi kelas ini tambah lagi ada yang sit in dulu. Saya lupa berapa orang, ada 5 atau 4 lupa. Nanti tolong bagi yang sit in nanti supaya direkap daftar darinya ke ketua kelas ya, nanti nama dan NIM-nya tolong diserahkan. Nanti dari ketua kelas ke saya. Jadi kelas ini tahun ini mungkin paling banyak nih selama saya ngajar bioprospek. Biasanya paling banyak 40-an, nah ini udah lebih dari 50. Tapi tidak apa-apa karena kita tidak ada masalah dengan mencari ruangan. Kemudian kita terbantu banyak dengan sistem daring ini ya. Tapi sayangnya memang kita tidak bisa melihat ke lapangan ini. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ada alternatif lain kita bisa melakukan sesuatu ya. Sehingga walaupun Anda tidak memegang, mungkin saya harapkan sih memegang ya, tapi tidak mungkin ini jadi tidak memegang tumbuhannya, tapi setidaknya tahulah. Oke, kita mulai saja karena sudah jam 8. Sekali lagi daftar hadir silakan diisi di X. Ditutup jam 8.20. Saya ulangi lagi mungkin sorry apa namanya itu SAP-nya ya, karena untuk mengingatkan lagi apa learning outcome yang akan dicapai untuk mata kuliah ini. Sorry. Bentar. Masuk lagi sini. Oh, udah langsung kuliah. Salah. Bentar, salah. Open train. Si Kabujala. Bentar. Oh ini. Apakah sudah terlihat belum? Sudah. Oke ya, makasih. Maaf biasa saya suka suka gaptek nih. Oke, jadi sekali lagi sebenarnya minggu kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya ingin mengulangi lagi ya. Mata kuliah ini 2 SKS, kemudian hanya ada di semester genap saja, kemudian capaian pembelajaran program studi yang harus dipenuhi oleh mata kuliah ini mungkin yang pertama adalah ini, pemahaman menyeluruh prinsip pendekatan perekayasaan biosistem ya. Kemudian mengidentifikasi mengenai permasalahan kerekayasaan hayati, kemudian ini yang umum sekali ya. Jadi kemampuan mempraktekkan nilai-nilai tanggung jawab dengan menganalisis dan memberikan solusi ya terhadap dampak dari penerapan kerekayasaan terhadap sosial ekonomi dan seterusnya. Kemudian
Nah, ini kalau kemampuan menunjukkan kesadaran pentingnya pendidikan seumur hidup, hampir di semua mata kuliah ada hal ini yang harus dicapai oleh setiap mata kuliah. Kemudian mungkin yang ingin saya tekankan di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah mengikuti kuliah ini diharapkan ada 5 hal yang saudara dapatkan dari mengikuti kuliah ini, yaitu memahami konsep dalam new prospek tumbuhan untuk kepentingan manusia, kemudian memahami konsep apa biodiversitas, kemudian tata cara penanaman tumbuhan secara umum akan saya ajarkan ya, kemudian memahami cara untuk menganalisis tumbuhan yang berpotensi. Nah, ini mungkin secara umum saja kalian bisa menyebutkan lah tumbuh-tumbuhan yang penting, yang berpotensi untuk berbagai kepentingan manusia. Baru yang disebut berbagai kepentingan manusia itu untuk memenuhi keperluan manusia, diantaranya pangan, sandang, kemudian obat-obatan. Tapi yang paling kita tekankan nanti mungkin ke obat-obatan dan mungkin pangan ya. Kemudian literaturnya ini, dan ini secara detail apa saja kemarin kita sudah bahas ini secara umum, tapi mungkin pendetailannya nanti pada setiap kuliah saja akan saya bahas lagi. Kemudian sekarang adalah kita akan belajar biodiversitas tumbuhan, tapi mungkin baru biodiversitas tumbuhan saja, biogeografinya mungkin minggu depannya ya. Karena ternyata banyak sekali kalau membahas untuk biodiversitas tumbuhan ini. Itu mungkin SAP-nya, mungkin ada yang bertanya lagi, terutama untuk yang baru masuk hari ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja kuliah ya. Seperti saya sebutkan, kita akan bahas mengenai biodiversitas. Apakah sudah terlihat tidak ini? Sudah ya? Sudah kelihatan belum? Belum. Oke. Oh, belum. Coba ada yang sudah melihat? Michelle sudah melihat? Belum? Sudah melihat? Ada yang belum? Rania sudah melihat belum, Rania? Di slide-nya. Belum? Tara. Kenapa belum? Udah share-nya sih. Harus pencet lagi. Udah kelihatan sekarang? Oke, udah ya? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Kita mulai saja. Seperti saya sebutkan, kita akan membahas keanekaragaman tumbuhan. Jadi keanekaragaman tumbuhan itu kita akan belajar banyak sekali mengenai tumbuhan ya. Mungkin tumbuhan yang kalian belum pernah, karena saya akan misalkan membawa tumbuhan yang kecil-kecil atau tumbuhan-tumbuhan yang buat kalian itu hanya gulma atau tumbuhan yang tidak berarti, tapi ternyata tumbuhan tersebut berpotensinya luar biasa ya. Nah, sebelum membahas mengenai tumbuhan secara spesifik ya, kita akan membahas dulu mengenai konsep keanekaragaman hayati. Ini saya cuplik dari pengetahuan lingkungan. Kalian mungkin sudah mengambil mata kuliah tersebut ya. Jadi kita ini lagi, recap lagi ya. Jadi apa yang disebut keanekaragaman hayati, ya ini khusus tumbuhan. Keanekaragaman hayati jadi adalah kekayaan berbagai spesies. Jadi berbagai spesies berarti banyak sekali ya spesies yang ada di bumi, kemudian gen-gen yang ada di setiap spesies, kemudian ekosistem, tempat mereka hidup, tempat spesies itu hidup, dan kemudian proses yang terjadi dalam ekosistem. Seperti kita ketahui, mungkin kalian bisa ingat ketika belajar ekosistem itu ada aliran energi dan siklus materi. Siklus materi yang diantaranya adalah siklus nutrisi yang mendukung kehidupan.
Kemudian, nah ini mungkin kalian masih ingat ketika belajar apa Ongling ya. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu merupakan salah satu dari modal alam. Modal alam itu adalah suatu modal, suatu apa modalnya modal yang namanya modal bisa berbentuk apa yang kelihatan secara nyata atau yang bersifat seperti servis itu kan tidak jelas ya kelihatan tidak kasat mata tapi ada. Jadi keanekaragaman hayati merupakan tadi saya sebut merupakan modal alam yang keanekaragaman hayati itu bisa macam-macam. Kalau di sini ketika kita kuliah Pengling itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah spesies diversity, diversity ya, spesies diversity aja. Yang menunjukkan berapa ragamnya jenis-jenis baik hewan maupun tumbuhan, kemudian ada mikrob, jamur dan lain-lain ya. Kemudian ecological diversity dilihat ke arah varietas dari terestrial, akuatik dan ekosistem yang ada di bumi kita ini. Secara garis besarnya biasanya disebut dikelompokkan ada lebih disederhanakan misalkan ekosistem air tawar, air laut dan darat. Darat itu padahal sebenarnya macam-macam juga ya. Darat bisa dikelompokkan menjadi hutan, gurun dan lain-lain. Yang ketiga adalah ini functional diversity. Jadi ada kalau secara fungsi itu kalau didetailkan itu bisa beragam ya beragam. Ini digambarkan mengenai siklus dari ini apa fotosintesis, kemudian ada juga proses-proses yang lain. Nah, itu dianggap sebagai suatu keanekaragaman fungsional. Kemudian yang sekarang banyak mungkin diteliti adalah keanekaragaman genetik ya. Keanekaragaman genetik. Jadi kalau keanekaragaman genetik itu varietas dari materi genetik yang terdapat pada spesies dalam suatu populasi. Itu mengenai keanekaragaman. Kemudian apa saja sih yang diberikan oleh keanekaragaman hayati itu sebenarnya bisa service. Yang pertama services yang pertama adalah goods. Kemudian services ya. Goods-nya bisa berbentuk yang bisa kita lihat, bisa kita pegang ya. Kecuali fuel mungkin, tapi materinya bisa kita pegang. Makanan, building materials, kemudian fuel, paper products, fibers, kemudian industrial product dan medicine ya. Servicesnya luar biasa banyak juga nih. Termasuk mengeregulasi proses-proses yang terjadi secara global. Di antaranya ini atmosfer, climate, pengaturan iklim ya. Kemudian konservasi air dan tanah dan lain-lain ini banyak sekali yang diberikan oleh biodiversity itu. Bagaimana caranya nanti saya tidak akan membahas di sini karena itu adalah mata kuliah pengetahuan lingkungan ya. Mungkin sudah diajarkan oleh dosen. Ini mungkin yang saya akan garis bawahi adalah mungkin yang kita sudah tahu banyak mungkin pollination and seed dispersal, kemudian control of agriculture pest. Ini kalau saya spiritual and estetik ya, dan scientific and educational. Yang lainnya juga penting, tapi yang baru kita banyak terlibat dalam apa istilahnya akademik, biasanya yang seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi kuliah ini kita fokusnya hanya pada keanekaragaman hayati ya, pada spesies dalam tahap spesies. Nah, ini apa sih ini sebenarnya apa? Coba ada yang tahu nggak ini di sini apa? Ada yang tahu nggak? Isinya apa saja sih ini? Ragam apa ini? Sorry. Rempah-rempah bukan ya, Bu? Ya, yang rempah-rempah yang mana yang coba sebut di sini aja coba. Kamu kenal aja rempah-rempah apa saja di sini coba ini? Itu jahe sama kayu manis yang saya tahu, Bu. Sama mint mungkin. Yang kuning saya nggak tahu, Bu. Sama yang hijau kayak sayuran itu. Sayuran.
Apa ya ini ya? Cengkeh bukan? Kurang jelas juga ada yang putihnya soalnya. Ini masa nggak tahu yang kuning biasanya apa? Kunyit bukan, Bu? Ya, Kunyit ya. kunyit. Ya, betul. Ini kunyit, ini mint ya. Kok kamu jago tahu ini mint dari jauh? Ini betul, ini apa tadi disebutkan? Kayu manis ya. Tahu gunanya untuk apa? Ini saya juga nggak paham, ini mungkin cengkeh sih tampaknya mah. Atau yang lain nggak begitu tahu. Ini juga saya nggak begitu jelas, yang penting jelas. Kalau jahe biasanya untuk apa ya? Minuman waktu dingin, Bu. Minuman dingin, kalau lagi panas nggak usah minum jahe ya. Hanya minuman aja, yang lainnya apa coba jahe? Jahe gunanya untuk apa ya? Coba. Selain minuman apa? Biasanya jahe untuk apa lagi coba? Masak, kalau masak aja coba. Masak apa ya menggunakan jahe? Masak sup, Bu. Masak apa? Sup? Setup? Iya, Bu. Setup apa Sup. misalnya? Sup? Kamu pakai jahe kan? Oh gitu pakai jahe ya? Iya, Bu. Kamu suka masak apa sup apa yang pakai jahe coba? Sup apa yang pakai jahe? Biasanya, Bu, kalau masak sup ayam pakai jahe, terus masak sup ikan juga pakai jahe, Bu. Oh iya, kalau sup ikan, sup ayam. Tapi kalau yang sup daging pakai enggak? Pakai, Bu. Oh pakai. Kalau yang lain gimana coba? Masak rendang juga, Bu. Ya masak rendang sih, ya betul. Tapi kalau saya sendiri kalau masak sup nggak pakai jahe. Kalau yang lain gimana? Masak supnya pakai jahe enggak? Kadang Ayo pakai, sih. Bu. Kadang pakai juga ya. Wah, Iya, Bu. pakai jahe. Benar, saya belum coba, pengen coba juga kalau gitu nanti. Kemudian kalau jahe, kalau kunyit lagi. Iya kunyit betul. Kunyit untuk apa ya biasanya? Bikin nasi kuning bukan, Nasi Bu? kuning. Nasi kuning, apalagi coba. Jamu. Jamu, ya jamu apa coba? Nah itu menarik, jamu. Jamu untuk jamu apa? Kunyit asam, Bu, bukan ya? Oh iya, oke. Kamu bikin sendiri enggak kunyit asamnya? Pernah, Bu. Wah, pintar. Pakai apa gulanya? Gula apa? Gula merah bukan, Bu? Saya Ya, lupa. iya betul gula merah, tapi lebih baik kalau pakai gula ini ya, apa namanya tuh? Gula kawung ke apa ya namanya? Yang lebih Aren. yang pakai. Nah, betul gula aren lebih baik ya kalau gula aren. Karena prosesnya sih sama, tapi ada bahan-bahannya yang agak berbeda. Terus apa lagi ya? Untuk apa lagi ya? Suka dipakai obat nggak kunyit? Coba pakai obat nggak? Suka, Bu. Obat apa coba? Kalau di tempat saya biasanya, Bu, kunyit dipakai buat ngobati asam lambung, Bu. Oh iya betul. Karena mengandung apa ya? Saya pernah dengar nggak mengapa digunakan untuk itu? Asam lambung. Betul gitu. Apa ya asam lambung? Dia mengandung apa ya? Biasanya kan kalau apa asam lambung. Nah, meningkat itu biasanya kan ada luka ya. Nah, itu salah satunya sebagai apa namanya itu, bukan antibiotik. Apa namanya itu? Supaya berkurang ininya apa bukan boroknya, lukanya itu apa namanya ya? Lupa saya. Tahu nggak kalian namanya apa? Apa yo? Antiinflamasi. Boleh antiinflamasi. Terus apa lagi ya? Selain itu untuk apa lagi ya? Kunyit itu banyak loh. Selain untuk makanan, kita nasi kuning. Tidak hanya nasi kuning juga kan ada yang lain lagi ya. Nasi kuning, terus apa lagi? Yang ada kuah-kuahnya itu apa namanya? Makanan apa ya? Soto ayam, Bu. Soto ayam. Soto ayam, oke. Soto, ya. Siapa lagi ya? Soto, terus apa lagi kita yang ngomong makanan. Gak apa-apa biar kalian Rendang. ingat. Rendang pakai tapi nggak banyak ya kalau rendang. Iya, Bu. Pakai, oke. Kemudian kalau mint apa ya? Kalian sering makan nggak kalau mint? Menambah rasa minuman, Bu. Dibikin jus, Bu. Dipakai jus juga, tapi makanan juga ada yang kalau pakai mint ada juga supaya tidak terlalu tajam itunya ya. Biasanya ditambahkan mint juga. Oke. Nah, kalau yang di sini yang banyak nih, kalian bisa melihat apa coba?
Bisa melihat apa ya? Coba bisa yang lihat-lihat kelihatan jelas aja. Yang merah pasti apa nih? Yang putih apa nih? Coba. Yang cowok-cowok yang suka masak, cowok-cowok suka masak nggak? Ada Jarang. cabe, Bu. Cabai apa lagi coba? Cabai. Bawang putih, Bu. Bawang putih ada mana bawang putih? Oh ini bawang putih. Bawang putih untuk apa ya? Biasanya masak apa ya? Nasi goreng. Semua masakan. Nasi goreng. Masa nasi goreng? Kamu tadi makan nasi goreng ya? Berarti masih ingat. Terus apa lagi? Coba. Masa itu aja? Ada jeruk nipis. Ya jeruk nipis untuk apa ya biasanya? Banyak loh manfaatnya sebenarnya itu. Jeruk nipis. Untuk buat sup, Bu. Jeruk nipis pakai sup apa ya? Kalau di tempat kami buat sup itu pakai jeruk nipis, Bu. Oh gitu, sup apa tapi isinya daging apa? Daging sapi itu? Daging ayam, Bu. Ya kadang ada kalau Oh. daging sapi. Tapi kalau daging sapi supaya tidak terlalu anjir, biasanya kan ada fungsinya ya setiap itu ya, misalkan ikan, tapi ikan itu biasanya ditambahnya itu jahe tadi, seperti yang tadi jahe. Tapi kalau yang ayam oke. Tapi kalau daging saya nggak tahu nih. Nggak jadi ragam juga gitu, nggak apa-apa sih, saya jadi pengetahuan juga. Muncang, kemiri untuk apa kemiri? Ada yang tahu nggak kemiri untuk apa, masak apa? Masak apa ya kemiri? Dengan apa nih? Kemiri untuk apa? Kalau Masak di apa? tempat saya, Bu, bisa dipakai buat masak arsi, Bu. Arsi. Masak apa itu? Apa ada makanan apa ya? Seperti apa bahannya? Bahan utamanya apa? Ikan mas. Arsi itu, Bu, makanan dari Medan. Ya. Bu. Nah, kemiri ya. Kemiri itu kan bisa untuk ini juga, bisa digunakan. Dia menghasilkan minyak, jadi bisa untuk ya kosmetik. Intinya kosmetik itu bukan untuk muka aja, bisa untuk rambut juga ya. Kemudian minyak-minyak lain yang minyak kemiri itu bisa untuk macam-macam juga. Mungkin ada industri-industri yang kosmetik itu yang beberapa menggunakan minyak atau dari apa namanya itu, dari kemiri ya. Kalau yang kemiri Sunan biasanya yang untuk dikembangkan untuk biofuel ya, kemiri juga itu. Di sini apa lagi ya? Tadi cabai udah ada, jeruk nipis, ini kemiri, itu sama lagi coba yang kelihatan di sini ada bawang putih sudah tadi sebut. Tapi ini ada berbagai macam kacang sih setahu saya ini. Mungkin ini kacang kalau di berpikir. Apalagi coba. Tadi ada yang mau berbicara. Ketumbar mungkin. Ketumbar, oke. Ketumbar sama Merica. merica ketumbar sama merica bedanya apa? Ayo. Fungsinya, dari fungsi aja. Kalau setara apa, Bu, teksturnya beda. Terus kalau udah digiling aromanya juga beda. Rasanya juga beda, Bu. Fungsinya aja masak apa memakai ketumbar, fungsi yang lain pakai merica apa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau yang suka masak pasti tahu lah, saya tanya pertanyaan saya. Kalau ketumbar bisa dimasak buat soto, Bu. Soto. Benar ketumbar. Kalau Iya, saya Bu, nggak ketumbar. oh gitu. Saya nggak pakai, kalau itu saya biasanya pakai merica yang agak anget-anget. Terus apalagi kalau merica untuk ayo cowok-cowok ini Nambah rasa. Sop, bumbu sup, Bu. sop ya, oke, merica ya. Oke, merica. Sip nih, udahlah, anggap sudah aja ini, nanti saya tanya-tanya pengen jadi lapar. Bukan lapar. Nah, oke, ini sudah. Nah, tadi saya sebutkan tadi lagi bahwa yang kita tanyakan, yang kita bahas itu sampai spesies saja ya. Jadi kalau ini sebenarnya banyak, ada subspesies, kemudian ada varietas dan lain-lain, mungkin kita bahas sedikit saja. Nah, populasi, ada yang masih ingat definisi populasi adalah apa ya? Ketua kelasnya belum bicara ya. Coba ketua kelas. Populasi apa ya populasi? Lupa. Halo. Ya, coba populasi adalah apa? Itu Kumpulan dari apa? Populasi itu kumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama.
Ciri sama atau yang lebih detailnya? Jangan ciri sama bisa Misalnya, apa ya? misalnya kayak Sebutkan. spesiesnya Nah, sama. bukan misalnya lagi, pasti spesies yang sama ya. Populasi itu kumpulan dari spesies yang sama. Bukan ciri sama, bukan. Yang ciri sama belum tentu satu spesies ya sebenarnya itu. Tapi kalau spesies itu sebagian besar cirinya sama. Oke, populasi dan individu. Oke ya, jadi kita akan sampai sini, sampai spesies. Dan mungkin yang akan kita bahas mungkin sampai familia aja, familia besar-besarnya saja, saya nggak akan terlalu detail ya. Nah, sekarang ini, jadi the plant kingdom, kerajaan tumbuhan. Ada alga tahu ya? Alga contohnya apa ya alga? Pernah kalian makan alga nggak? Ada ya, yang makanan Jepang itu apa tuh? Yang hijau-hijau yang suka di dasar dari apa bikin apa ayo tuh? Nah itu pokoknya Rumput alga laut. itu. Rumput laut. Rumput laut. Ya, kemudian ya rumput laut, kemudian lumut ya, lumut itu kecil jadi kegunaannya ada sih sebenarnya tapi belum banyak dieksplor karena kecil. Kemudian tempatnya tidak everywhere, dia harus daerah-daerah kondisi tertentu yang ada lumut. Kemudian paku-pakuan lebih advance dari lumut. Kemudian, nah ini Lehens itu sebenarnya kadang-kadang orang memisahkan dari kingdom, tapi dia mempunyai fotosintesis. Kalau Lehens itu adalah asosiasi ya, suatu organisme yang merupakan asosiasi dari alga dengan ini alga dengan jamur. Tapi yang alganya itu fungsinya dia memfotosintesis. Kalau jamurnya itu dia supaya habitatnya tetap lembab. Bukan habitat, terlalu detail, terlalu besar kalau habitat. Tempat tumbuhnya itu tetap lembab. Jadi sekali lagi asosiasi antara alga dan jamur. Kemudian tumbuhan gimnosperme dan angiosperme, kalian udah tahu ya gimnosperme contohnya apa ya? Ayo, di kampus Jatinangor nggak ada apa coba Ganesha ada banyak. Ayo satu saja sebutkan. Wakil ketua kelasnya deh. Ayo. Apa ya gimnosperme? Atau pinophyta nama lainnya. Coba apa gimnosperme yang telanjang apa yang tertutup nih? Cemara bukan ya, Bu? Iya, betul. Dia telanjang atau tertutup kalau bahasa SMA-nya? Telanjang, Bu. Iya, Telanjang. telanjang. Kenapa telanjang? Masih ingat nggak pelajaran SMA? Bijinya terbuka, Bu. Ya, Di dalam. Terbuka artinya tidak ada jaringan-jaringan penutupnya ya. Oke. Ya, Bu. Oh, angiosperme terdiri dari 2 kelas apa saja masih ingat? Yang biji 1, biji 2. Biji 1, biji 2 ini Monokotil dan gampang. dikotil, Bu. Ya, ini pertanyaan anak SMA, jadi biji 1, biji 2 itu masih pertanyaan anak SMA ya. Oke, biji 1, biji 2. Contohnya, coba. Ini kita kuliahnya cuma 5-an ya. Saya dengar suaranya cuma 5-an. Yang lainnya yang 45 orang lagi coba menjawab. Saya ingin dengar suaranya beda-beda, jangan itu lagi ya. Coba apa? Jangan ngantuk. Kalau dikotil mangga, Bu. Oke, yang monokotil apa? Jagung, Monokotil padi, jagung, Bu. Jagung, padi. Oke. Oke, lanjut. Udah tahu secara besar-besarnya ya. Kalau di gambar ini nih, lihatnya kalau ini The Plant Kingdom, mulai dari bawah, dari yang atas itu dia yang paling lebih rendah secara evolusi ya, dibandingkan yang bawah. Jadi yang bawah itu yang dianggap evolusinya sudah paling tinggi dibandingkan yang atas nih. Jadi perkembangannya seperti ini ya, kelompok-kelompoknya. Jadi ini kelompok yang kalau zaman dulu itu disebutnya tumbuhan rendah ya. Kemudian ini tumbuhan tinggi, sampai sini tumbuhan tinggi. Tapi itu sebenarnya istilahnya itu istilah sangat sederhana banget ya, tidak ilmiah, tidak berdasarkan suatu kriteria. Tapi ini hanya ingin menggambarkan bahwa
tumbuhan itu beragam sekali ya, tumbuhan itu sangat beragam sekali, dan dia itu bisa dikategorikan ya, bukan secara simple malah kompleks ya. Kadang-kadang selalu ada anomali. Misalkan ini dikelompokkan ini tapi tidak ada yang tidak dipunyainya dan lain-lain. Tapi intinya itu secara garis besar ada kemiripan. Jadi menurut Anda itu kalau secara keseluruhan karakter dari tumbuhan apa sih sebenarnya? Mulai dari alga sampai angiospermae, apa karakter utama yang mereka punya apa? Satu, bisa dari sel, bisa yang dari gede-gedeannya apa coba? Fotosintesis. Oke, yang utama itu adalah fotosintesis ya, yang membedakan tumbuhan dengan hewan, sehingga mempunyai organ apa yang disebutnya? Organel, organel apa tumbuhan itu ya? Organelnya apa? Yang untuk fotosintesis apa ya? Kloroplas. Oke. Jangan menyebut klorofil ya, apa bedanya klorofil dan kloroplas coba? Klorofil apa? Kloroplas apa? Kloroplas tempatnya, klorofil apanya? Klorofil apa? Pigmennya. Ya oke, pigmen. Pada tumbuhan itu kan pigmennya macam-macam ya. Ada A, B, C, dan D ya udah sampai ada E enggak? E kayaknya belum ada sampai D ya. Selain itu ada juga yang disebut pigmen-pigmen yang membantu fotosintesis. Contoh pigmen apa coba? Satu aja. Xanthophyll. Xanthophyll, oke. Xanthophyll ya. Oke, kita lanjut. Kok malah ditutup lagi dasar. Oke, tadi udah sampai sini. Nah, sekarang kalau orang biologi itu kita paling suka mempelajari evolusi, bukan paling suka sih. Senang gitu kalau mempelajari evolusi karena kita membuat suatu hipotesis, suatu prediksi bahwa satu dengan yang lain itu saling berkerabat, karena kita di biologi itu diajarkan bahwa satu sel itu akan satu organisme itu berasal dari organisme sebelumnya. Jadi ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi selalu ada yang dikatakan organisme yang sudah maju dan organisme yang primitif. Gitu. Ini suatu hipotesis sih sebenarnya. Boleh percaya atau enggak masalah. Jadi kita itu selalu menghubungkan satu organisme itu dengan organisme lain itu berdasarkan kekerabatannya. Nah, kalau di sini dibuat suatu dalam tanda kutip hubungan satu dengan lain kekerabatannya ya. Jadi yang pertama, yang origin of land plants itu adalah sebenarnya dari alga hijau. Jadi alga hijau merupakan nenek moyang dari tumbuhan yang ada sekarang. Ini suatu hipotesis ya. Hipotesis itu bisa selalu berubah. Kemudian, nah setelah itu alga jadi tumbuhan darat yang pertama kali ada di daratan itu adalah ini lumut dulu, liverworts dulu ya, kemudian hornwoods dan mosis ya. Seperti kita ketahui lumut itu kan macam-macam ya, mungkin pelajaran SMA aja, jadi dikelompokkan yang lumut yang sangat primitif, kemudian berikutnya yang lebih maju dan yang sangat maju kelompok mosis ya. Kemudian baru dari kelompok paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini adalah menyatakan kurang lebih lah sekitar berapa juta tahun yang lalu ini. Ini prediksi saja ya. Kemudian baru ke kelompok gymnosperm. Dan yang terakhir adalah yang angiospermae. Nah, di sini juga para ahli itu selalu kan membuat kategori-kategori sebenarnya untuk memudahkan mempelajarinya. Jadi seluruh tumbuhan yang ada di darat itu dikelompokkan. Yang pertama itu antara yang tidak mempunyai vaskuler dengan yang mempunyai vaskuler. Vaskuler itu adalah pembuluh ya, pembuluh. Jadi kelompok lumut dan paku itu lumut saja itu dikategorikan sebagai organisme yang belum mempunyai ikatan pembuluh yang sempurna. Sebenarnya dia untuk pengangkutan air sudah punya, tapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan tumbuhan yang dikelompokkan sebagai tumbuhan yang vaskuler ya ini. Kemudian kalau paku-pakuan sudah dikategorikan sebagai yang mempunyai kelompok vascular plants. Nah, kelompok vaskuler itu dikelompokkan lagi menjadi yang
Ada yang mempunyai biji dan yang tidak berbiji. Ini yang seedless dan yang mempunyai biji. Sebenarnya gunanya biji untuk apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Yang apa biji gunanya untuk apa ya? Biji itu ada biji. Ayo, cepat, biji untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan baru. Keturunan baru. Oke, kenapa? Oke, keturunan baru. Oke, kalau buah bedanya apa buah dan biji? Buah dan biji bedanya apa? Buah ini Bu, cara Buah untuk makan. melindungi biji. Kenapa? Siapa yang mau bicara ini siapa nih? Coba. Siapa yuk? Buah dan biji. Jadi buah itu apa? Saya tanya. Ayo siapa? Yang tadi aja. Siapa yang tadi? Oh, Dava. Coba Dava apa tadi? Kamu Dava kan yang tadi ya? Tersalah. Bu. Menurutmu Buah untuk apa? melindungi biji bukan Bu? Melindungi biji ya. Oke, itu. Sederhana aja lah kita. Buah untuk melindungi biji. Jadi biji itu dilindungi supaya apa? Supaya apa biji dilindungi? Coba jangan Dava aja, ini ada 50 orang masa. Misbah, coba Misbah gimana? Mengapa biji itu harus dilindungi? Ada nggak Misbah? Halo. Halo Misbah. Iya, halo Bu. Kamu kok lemes nih? Kenapa harus dilindungi? Biji itu dilindungi oleh buah, adanya di dalam buah. Kenapa nggak di luar buah aja? Kenapa ya? Dilindungi dia. Di dalam biji ada apa ya? Coba. Priyanka, coba Priyanka Putri. Priyanka Putri Arifia. Halo. Sebagai melindungi biji, udah itu kayak pemencar gitu Bu untuk biji tumbuhannya. Karena dalam biji ada apa? Coba. Biji untuk apa? Di dalam biji ada apa? Ada embrio gitu untuk iya. Untuk kembang biak. Iya, untuk alat berkembang biak. Dia lindunginya luar biasa banyak ya. Coba bayangkan yang kelapa. Embrionya ada di mana tuh kelapa itu? Buahnya besar, tapi kalau embrionya pernah melihat nggak kalian embrio kelapa? Nggak, ya. Sudah, nanti saya nggak tahu ada biologi tumbuhan kan kalian ya? Tapi saya nggak tahu sampai sana nggak. Oke, lanjut saja lah, jangan terlalu detail nanti kalian jadi anak biologi. Oke, lanjut. Tadi sudah sampai mana? Oh, ini. Tadi evolusi ya, mengenai evolusi. Jadi kita itu membuat evolusi itu sebenarnya ingin tahu kekerabatan. Apa gunanya tahu kekerabatan? Karena nanti biasanya kita itu meyakini bahwa organisme yang paling dekat kekerabatannya biasanya karakter-karakternya yang paling berdekatan. Artinya apa? Misalnya suatu organisme kalau dalam tumbuhan itu dalam genus yang sama, biasanya itu mempunyai karakter misalnya kandungan senyawa-senyawa yang pentingnya itu mirip-mirip atau hanya berbeda kandungan banyak sedikitnya aja gitu dibandingkan dengan genus yang berbeda gitu sebenarnya tujuan utama. Kemudian itu untuk yang aplikasinya. Kalau untuk ilmu pengetahuan sih kita senang sekali mana yang kerabat ini dengan ini dan itu memang paling rame sih sebenarnya. Oke, next berikutnya adalah ini. Tadi sudah disebutkan ya kita belajar ada mosis lumut, kemudian paku-pakuan dan kemudian tumbuhan gimnosperm dan angiospermae. Di sini kita akan membedakan nih berdasarkan mungkin kalian masih ingat ya ada 2 generasi ya perkembangan tumbuhan tuh yang disebut generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, di sini dibedakan antara tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan tinggi ya. Mana yang paling mendominasi? Yang paling mendominasi itu yang paling kelihatan dan dia paling banyak, lebih panjang secara umur hidupnya dibandingkan fasa yang lain. Misalnya kalau kalian melihat tumbuhan tinggi ya, misalnya ini aja gimnospermae ya. Contohnya ini apa nih? Pinus ya misalnya ya, pinus yang dominan itulah adalah generasi sporofit. Nah, yang kalian lihat
itu adalah yang tumbuhan dari fasa dominannya adalah yang sporofit. Hal yang berbeda untuk tumbuhan ini tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut itu yang dominan adalah generasi dari gametofit. Mengapa? Apa cirinya? Cirinya biasanya Pak yang kalian lihat misalnya lihat lumut ini ada yang disebut gametofit jantan dan ada gametofit betina ya, kelihatan jelas ya. Dalam satu individu sendiri misalkan gametofit jantan dan satu lagi gametofit betina. Sedangkan kalau pada gimnosper dan angiosperm itu dia tidak di dalam, biasanya di dalam bunga biasanya adanya itu ya. Dan biasanya ukurannya kecil, kalau ini besar, relatif lebih besar. Dari ukuran bisa kelihatan, kemudian dari apa mencolok dan tidaknya ya, yang disebut dominan, dan biasanya siklusnya atau umurnya itu lebih panjang. Lebih panjang. Ini pelajaran SMA nih. Oke ya, udah itu. Kemudian ini, ini saja seed. Ini tadi yang dicampurkan antara yang seedless dan yang seed plant. Kalau ini udah dipisahkan tadi sebenarnya sama saja. Jadi sporofit itu 2N ya. Kalau yang mikroskopik itu, misalnya gametofit jantan itu adalah N. Kalau manusia apa? Bisa nggak dikelompokkan kita gametofit atau sporofit ya? Bisa nggak sih? Ini iseng-iseng aja, saya nanyanya juga. Bisa nggak kita dikatakan apa sporofit apa gametofit ya? Coba ada yang ini nggak? Ini pertanyaan juga aneh sih. Jadi kalau Anda nggak bisa menjawab nggak apa-apa. Kalau kita kita yang sekarang itu gametofit apa sporofit? Coba saya tanya. Rania Salsabila ada? Rania, halo. Ada, Bu. Gimana? Oh, iya. Ini pertanyaan iseng aja saya. Kalau manusia itu yang kita sekarang eksis ini bisa dikatakan sporofit atau gametofit? Saya mau nebak gametofit. Kita apa? Kita gametofit atau sporofit? Gametofit, Bu. Kamu gametofit. Kenapa gametofit? Nggak tahu, saya nebak aja. Iseng-iseng aja nggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya aja apa? Alasannya karena biasanya kalau di fase gamet kan dia bisa berkembang biak. Kalau nggak salah ya, Bu. Terus kalau misalnya manusia bisa berkembang biak jadi gametofit karena dia nggak mungkin nyebarin spora juga. Bukan masalah spora ini sayang. Oh iya. Bukan masalah spora, kita mah nggak ada sporanya. Iya. Sporofit, Bang, kalau gitu, Bang, kalau coba ada yang lain nggak? Kalau katamu kita adalah gametofit. Coba ini siapa nih yang ngacung? Yang ngacung siapa nih? Silakan yang ngacung. Coba nggak kelihatan. Angel, Bu. Angel, coba Angel menurutmu apa kita gametofit kalau sporofit? Kalau saya kepikirannya karena ada cewek cowok aja sih, Bu. Jadi gametofit. Iya. Oke. Makasih. Nggak apa-apa, iseng aja ini. Yang lain, coba ini siapa tuh? Tadi yang ngacung juga. GP di sini siapa? Aduh, Saya kok Bu nggak Priyanka, Bu. Oh, harus dipencet ininya ya. Coba Priyanka gimana menurutmu? Menurut Oh, saya nah, sporofit. kelihatan. Sporofit kenapa? karena gametofitnya tuh di satu tuh di sel sperma, dan satu di sel telur. Jadi kayak kalau manusianya sendiri sporofit, tapi gametofitnya itu di sperma dan sel telur. Gametofitnya nah itu mendekati ini. Jadi jadi kalau di kita bentar jangan dulu dikeluarkan dulu ilmunya. Tadi yang cowok, tadi siapa yang cowok? Joshua, gimana Joshua? Tadi siapa yang ngacung? Sebenarnya ya saya, Bu. Ya, coba Joshua gimana menurutmu? Ya tadi sepertinya udah dikasih tahu sama Priyanka, cuman saya nambahin lagi, Bu. Kalau kan tadi dibilangnya karena ada dari cowok dari cewek, jadi Ya, makanya coba, ada halo. 2N, Bu. Jadi kan sporofit. Halo? Ya, tadi nggak kedengaran, kenapa? Coba. Ya karena kan manusia itu kan, Bu, yang hidup itu kan dia ininya 2N ya, Bu, kromosomnya. Ya, Jadi kayak sporofit tadi 2N, jadi ya bisa dibilang sporofit, Bu. Beberapa sel.
Terus ada lagi nggak yang menambahkan satu saja, coba lagi. Joshua, satu lagi tadi ada yang kacung lagi. Mana? Ada lagi nggak? Ini iseng-iseng aja sih sebenarnya, analoginya rada jauh ya sebenarnya, karena kalau di manusia itu di hewan itu disebutnya sel apa namanya, sel seks apa sel apa yang non seks, sel apa namanya, somatik. Jadi yang seperti tangan-tangan kita itu kan sebenarnya bukan sel seks, jadi sel somatik, tapi yang sel seksual itu ya di alat kelamin ya, alat kelamin. Kalau mau ngomong ini sporofit manggawai, tapi mungkin definisinya harus dirubah, karena kalau sporofit itu yang ada sporanya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan sporofit itu ya enggak, ya kurang pas, tapi kalau dianalogikan mah enggak. Jadi apa yang penting yang bukan di sel gamet, yang ada sel gamet disebut sel sporofit mah enggak sih ya, tapi biasanya itu terminologinya untuk tumbuhan ya, itu yang ada spora biasanya gitu. Makanya kalau kalian lihat paku-pakuan, misalnya paku sekelir ya, ini sporofit atau gametofit? Ini sporofit ya, ini ya yang yang dominannya. Karena di balik daunnya kalian bisa lihat spora-sporanya, itu aja sih sebenarnya. Kalau dianalogikan silakan, tapi terminologinya sebenarnya menggunakannya lain ya. Kita ada bagian-bagian kita yang memang sel seks, jadi yang yang ada sperma atau telur. Kalau dikatakan gametofit ya analogi saja, karena terminologi yang digunakannya juga lain, khusus untuk hewan atau manusia. Oke, lanjut. Ini sudah ya. Tadi sudah. Nah, ini sekarang ini hanya jumlah saja ya, berapa banyak sih estimated number. Saya kira setiap ahli itu agak berbeda dengan penyebutan estimated number-nya itu. Kadang-kadang ada yang banyak sekali, bukan kepedean, dia banyak sekali, tapi ada yang biasa saja. Ini termasuk yang biasa saja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak dia menyebutnya. Tapi yang menarik di sini itu adalah sebenarnya yang paling banyak sekarang itu adalah kelompok dari angiosperm ya. Coba aja lihat, bandingkan oleh kalian ya. Angiosperm itu paling banyak nih. Kalau menurut ahli ini ada sekitar 250.000. Jadi yang paling sedikit itu sebenarnya memang kelompok ini siblings dari gymnosperm. Jadi yang angiosperm paling banyak. Yang banyak saat ini di bumi ini adalah ini ya. Ini udah sedikit, banyak yang sudah punah ini dari kelompok gymnosperm itu. Tahu kalian nggak mengapa yang kelompok gymnosperm itu ya lebih sedikit? Menurutmu apa coba? Dihubungkan dengan cara penyerbukan, kemudian cara dispersalnya. Coba ada yang mau menjawab enggak? Saya panggil satu-satu. Muhammad Ramdan gimana? Halo Muhammad Ramdan, kamu enggak? Halo Bu. Halo. Wah, coba suaranya. Ini menurutmu gimana nih? Mengapa yang sekarang jumlah spesies dari kelompok gymnosperm itu lebih sedikit dibandingkan dengan angiosperm? Mengapa ya? Mungkin karena ini bukan Dihubungkan tadi, dengan dispersal dan polinasi ya, coba. Karena kan bijinya biji terbuka ya Bu untuk gimnosperma. kenapa Bu emangnya kalau biji terbuka, bukan lebih gampang? Enggak, mungkin Bukan bisa lebih gampang, banyak, udah terbuka. banyak terserang gitu Bu sama pengaruh lingkungan, gampang Pengaruh terserang. lingkungan. Terus apa lagi? Kurang tahu lagi Bu. Coba ada yang lain nggak? Kira-kira aja. Saya udah menyetir Anda untuk menjelaskan dengan polinasi dan dispersal. Coba Agnes Leonita, coba Agnes hadir. Halo Agnes. Hadir Bu. Ya, coba menurutmu apa? Itu ya Bu. Mungkin Dihubungkan dengan polinasi dan dispersal, coba apa? Suaranya kayak keresekan ya, Agnes. Oh, gitu ya Bu. Terus coba, sekarang bagus, coba. Jadi mungkin kalau polinasi itu kan kayak penyerbukan gitu ya Bu. Jadi kalau gimnosperma itu kan kayak tadi yang Ramdhani bilang, bijinya itu terbuka. Jadi mungkin si proses polinasi yang merupakan penyerbukan proses pembuahannya itu kayak keganggu gitu Bu sama lingkungannya.
Hmm. Kalau dihubungkan sama dispersal, aku kurang tahu, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan kalau yang agak berbeda dari pendapat Agnes sama yang dari Ramdan, Muhammad Ramdan? Coba. Agnesia, sekarang Agnesia gimana? Agnesia, Gita Regita, coba. Gita Regita. Iya, Bu. Diulang 2 kali. Kamu kayak orang Sunda, Iya, Bu, Sunda. Gimana, Agnes? Menurut aku sama aja sih, Bu, gitu. Jangan, harus beda. Karena yang tadi kurang tepat. Kalau udah yang agak berbeda berarti yang tadi kurang tepat. Coba saya hubungkan dengan polinasi, penyerbukan. Biasanya penyerbukan dilakukan oleh apa? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kurang Ya. jelas, Bu. Jadi hubungkan dengan proses penyerbukan ya, dan proses ininya apa perkembangannya. Nah, proses penyerbukan saja yang gampang aja, proses penyerbukan. Tuh ada yang udah ngacung nih. Coba jawab dulu ini. Gita Regita, ayo Gita Regita. Ya, Bu, jadi kan di gimnosperma itu kan dengan Jangan yang tadi, yang terbuka jangan. karena rusak. Jangan itu. Tuh itu apa ada. ya, yang lain kurang tahu. Coba yang ngacung tadi siapa yang tuh? tadi, Bu. Iya itu enggak kurang pas. Coba yang ngacung tadi siapa ya? Aduh, mana? Ibu, itu saya, Bu. Sok saya mah enggak. Saya. Ya, Bu, tapi mungkin ini lebih ke asumsi saya dari pengertian. Enggak apa-apa. Sok apa kata kamu? Polinasi itu kan penyerbukannya, Bu. Jadi jadi kayak serbuk sari terbang ke putik. Nah, mungkin kalau asumsi dari saya, mungkin kenapa gimnosperma itu sedikit. Biasanya kan kalau gimnospermae, setahu saya kebanyakan kan tanamannya besar-besar gitu ya, Bu. Mungkin jadi pohon, ya, betul. Serbuk sarinya itu lebih sulit gitu, Bu, buat kayak pas mengenai ke putiknya. Karena misalnya kalau misalnya tanaman-tanaman besar itu biasanya penyerbukannya itu kan terjadinya secara alami. Jadi misalnya kayak bantuan angin atau gimana gitu. Jadi mungkin sulit gitu buat serbuk sarinya itu tepat mengenai putik karena kondisi yang tadi itu. Jadi mungkin ini ada hubungan sama yang dispersal yang maksudnya penyebarannya gitu. Nah, kalau misalnya yang tanaman-tanaman yang angiospermae kan kebanyakan setahu saya ya, Bu, mungkin ada yang dia itu penyerbukannya dibantu sama manusia, misalnya kalau di perkebunan gitu, jadi mungkin lebih banyak. Nah, yang gimnospermae jadinya lebih sedikit gitu. Nah, gitu ya. Oke, jadi udah mendekati nih polinasi ya, sistem polinasi kan kalau di tumbuhan yang angiospermae agen-agennya banyak ya. Selain manusia ada serangga, ada hewan, angin dan lain-lain. Nah, kalau itu sebenarnya karena dari bentuk dari spesies dari apa namanya itu gimnosperma itu kebanyakan yang kalau kalian nanti kita lihat dan pelajari sebenarnya tidak warna-warni ya, gitu-gitu aja seperti apa misalnya pinus. Jadi dia secara agen yang mempolinasi itu sedikit ya, dari hewan itu mungkin hampir dia kebanyakan setahu saya berasal dari angin. Jadi jarang hewan-hewan atau serangga-serangga kecil itu yang mempolinasi. Nah, itu salah satunya sehingga dia memang variasinya jadi kurang ya, tidak sebanyak variasi anggrek misalnya ya yang dipolinasi oleh manusia, ini kurang, jadi hampir nggak ada. Kemudian yang berikutnya tadi yang disebutkan bahwa itu pohon ya, emang kebanyakan dari habitus dari gimnosperma adalah pohon. Kemudian proses setelah terjadi polinasi kemudian berkecambah dan lain-lain itu termasuk yang memerlukan waktu yang lama itu sih sebenarnya. Kemudian awal-awalnya pun memang tidak banyak secara jumlah juga awal-awalnya itu diperkirakan gimnosperma itu tidak terlalu banyak. Itu. Oke, lanjut. Saya terlalu banyak. Oke, ini nah seperti sekarang kita mulai bahasa ke arah bioprospek ya.
Jadi kalau secara kategori yang gampang gitu ya, ada tumbuhan itu dikelompokkan sebagai tumbuhan yang bisa dimakan ya, atau yang tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan karena misalnya beracun, mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder yang tinggi, misalnya alkaloid tinggi ya, kemudian seratnya banyak sehingga manusia tidak bisa memanfaatkannya karena seratnya terlalu banyak ya. Nah, diperkirakan sebenarnya ada sekitar 75.000 spesies yang bisa dimakan itu. Sekali lagi kalau angka-angka ini biasanya angka perkiraan aja, intinya banyak lah gitu ya. Plant species are believed to be edible. Nah, 30 spesies diantaranya itu menyediakan untuk hampir 90% dari makanan atau makanan untuk seluruh keperluan dunia, masyarakat di dunia. Sebenarnya kalau katanya sedikit mungkin ini adalah makanan yang utama seperti beras, jagung, ya bukan makanan yang lainnya, bukan sayur-sayurannya, tapi makanan pokoknya, beras, jagung, kentang misalnya, dan lain-lain. Nah, ini hanya 30 spesies, padahal kalau dibandingkan dengan total yang ada yang bisa dimakan sekian, 75.000 misalnya banyak sekali, ini hanya digunakan 30 spesies. Sebenarnya kan tidak efisien gitu ya. Tapi kita itu seperti kalian ketahui ya saja kan, kita itu makan itu tidak bisa apa saja ya sebenarnya. Saya nggak percaya kalian kalau bilang, saya makan apa aja, itu nggak benar. Pasti kalian milih, nggak bisa ya. Kalau jadi ada bukan aturan, ada yang rasa gitu, rasanya itu udah terkondisikan ya pasti dari rumah ya. Kalau di rumah biasanya makan ini ya, biasanya ketika mau kos lagi juga mencarinya makanan itu ya. Tapi ada juga sih, memang ada juga yang seneng explore ya, explore jenis-jenis makanan juga ada juga. Tapi pada umumnya kalau menurut saya, setahu saya mah itu aja, misalkan makan pokoknya udah nasi terus ya. Susah beralih ke misalnya menjadi talas ya, susah. Nah, ini 30 hanya diperkirakan ya 30, intinya sekali lagi sangat sedikit yang untuk provide secara global ya masyarakat di dunia. Nah, padahal ya misalkan kita memang perlunya karbohidrat, protein dan satu lagi lemak ya. Satu lagi lemak, ini harusnya ada ini lemak. Tapi seperti kita ketahui, misalkan beras kita bandingkan dengan jagung, pasti ada perbedaannya, Bu. Emang dua-duanya sumber karbohidrat, tapi misalnya kandungannya beda-beda ya. Demikian juga untuk protein, seperti kita ketahui protein atau beberapa jenis asam amino, saya lupa lagi, sekarang mungkin udah meningkat ya. Udah lebih banyak jenis asam aminonya, kemudian lemak dan lain-lain juga. Misalnya kalau ini sebenarnya, misalkan untuk sereal itu banyaknya starch. Kemudian kalau olive, minyak olive itu nggak disebut di sini. Nggak disebut, tapi sebenarnya tumbuhan itu menyediakan bukan menyediakan, di dalam bijinya itu ada biji atau buahnya ya ada karbohidrat, dan sebenarnya itu untuk embrio dia ya, untuk developing embrio. Kemudian ini misalkan large quantity, ini lemak sih ini, kamu accumulate large quantities of oil ya, untuk sebenarnya untuk fungsi dari turunan dia ya, embrio dia. Tapi kita memanfaatkan. Tapi sekali lagi yang ingin ditekankan di sini sebenarnya bukan metabolit sekunder dan lain, tapi bahwa satu jenis tumbuhan walaupun dia sumber karbohidrat, tapi jenis karbohidratnya yang beda atau jenis lemaknya berbeda. Kemudian jenis protein asam aminonya juga berbeda. Kemudian ini seperti kita ketahui, legium itu termasuk crops yang banyak dikembangkan ya. Banyak dikembangkan. Nah, kalau dijadikan sebagai bahan pokok, katanya accumulate low level of essential asam amino yang disebut methionine. Sedangkan ini dibandingkan antara legium dan ini apa namanya itu, sereal ya. Kalau yang sereal itu kurang dari asam amino dari jenis lisin dan triptofan. Intinya itu kalau saya baca dari sini, intinya itu manusia itu diharapkan
jangan makan satu jenis saja, harus beragam sehingga asam aminonya lebih lengkap gitu. Kan misalnya kita mau ini ngambilnya jangan sereal lah, karena ini kurang, misalkan gitu tambah yang lain supaya makanan kita itu lengkap secara asam aminonya. Oke, kemudian ini tadi udah. Nah ini makanan utama ya, makanan utama dikategorikan makanan utama. Jadi mulai dari talas, kemudian ubi kayu, kemudian kentang, singkong, pisang dan lain-lainnya ini. Sumber pangan, kemudian ada juga yang sorghum. Ini sorghum. Sebenarnya sorghum itu yang setahu saya mah belum, walaupun dia karbohidrat tinggi, tapi lebih banyak digunakan untuk ini ya, pembuatan sorghum itu etanol ya kalau nggak salah. Dan biasanya ini sorghum ini kalau yang saya lihat banyak untuk makanan burung malah ini. Kemudian koik lakrima jobi atau jali, ada yang bisa memprosesnya dan dijadikan bubur, ada jadi bubur jali ada ya. Kemudian ini sumber-sumber protein, sumber karbohidrat yang lain banyak sih sebenarnya. Mungkin kalian udah oats sudah sering makan ya. Gandum kita udah dikuasai gandum, kita sebenarnya gandum kita banyak mengimpor ya. Mengimpor. Karena gandum yang jenis ini yang Triticum aestivum itu dia hanya bagus tumbuhnya di negara atau tempat yang 4 musim ya, ada musim dinginnya. Kemudian barley juga, jarang untuk makanan pokok, tapi untuk bir. Kemudian ini sesame cereale ya, untuk roti hitam. Nah, oke. Jam 9.10. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, siap-siap menjawab ya. Saya ada games, bukan games, main-main aja lah ini ya. Siap nih, coba ini jawab. Mangga, silakan ditulis di chat kalian ya. Ini tadi sorry, berapa ini? Sorry. Nah, ini ada berapa spesies nih? Berapa spesies? Dan berapa yang termasuk monokotil? Kemudian dari 5 jenis ini berapa jenis yang termasuk dalam familia yang sama? Mana aja nih? Coba. Silakan langsung aja ya di apa namanya itu. Bisa kan kalian jawab di chat aja coba. Sudah? Coba lihat. Sorry. Ini jadi berapa nih jawabannya coba? Yang pertama berapa spesies? Halo. 5 lagi panggil. Oke. 5. Oke. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Berapa kelompok monokotil tumbuhan, berapa spesies tumbuhan monokotilnya ada berapa? Ada berapa monokotilnya? Monokotilnya ada berapa? Marvin, ada berapa monokotilnya, Marvin? Lima spesies. Oke, ininya monokotilnya berapa, Marvin? Ada enggak beliau? Angelika 3 monokotil. Salah. Marvin hadir enggak? Marvin saya panggil barusan dulu, namamu mana? Ayo. 2 monokotil. Yes, nih Ruth betul nih. Ruth, ya Ruth tadi udah yang pertama menyebut
Ruth dan Priyanka. Monokotil hanya satu, yaitu jagung ya. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Berapa jenis tumbuhan yang termasuk dalam familia yang sama? Coba. Berapa? Yo. Priyanka Putri. Berapa? 2. Jadi apa saja Priyanka? Coba kalau dilihat gambarnya yang mana aja? Takut salah Bu, tapi kayaknya Nggak apa-apa. terong sama dan tomat. Iya, betul. Terong dan tomat. Ya, kelompok terong dan tomat. Betul ya, masuk dalam familia yang sama. Namanya juga mulainya Solanum. Kalau duanya Solanum. Solanum misalkan Solanum melongena dan Solanum lycopersicum. Jadi ini sama ya, kelompoknya, familianya sama, familia Solanaceae. Terus nanti ada lagi kuis ini kuis iseng-iseng saja. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini selain makanan, sebenarnya tumbuhan itu untuk apa sih? Ternyata manusia itu menggunakan tumbuhan itu bisa bermacam-macam nih, mulai dari inseksidis, yang racun-racun insektisida, racun ikan, medisin, pengawet makanan ya, untuk penambah rasa, kemudian parfum dan kosmetik, kemudian sumber-sumber alternatif sumber biofuel, kemudian rubber and plastics, fibers, kayu, dan cork itu apa ya, yang untuk tutup botol lah intinya itu. Kemudian pewarna material, kemudian gum and resin, minyak-minyak esensial, kemudian dan seterusnya. Jadi banyak yang memanfaatkan tumbuhan. Kemudian ini contoh-contoh saja, ini tektonografi grandis atau jati itu penghasil dari kayu ya. Kayu jati yang paling bagus itu sebenarnya yang kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur. Walaupun di Jawa Barat juga ada kayu jati, banyak yang menanam jati ya. Tapi kalau dari kualitas kayu, kata orang kehutanan sih yang Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih baik. Kemudian ada jenis tumbuhan yang mungkin dianggap sebagai gulma ya, gulma atau mungkin bukan gulma tapi tidak dihiraukan itu artinya tidak menjadi perhatian, tapi ternyata setelah diteliti itu dia bisa mengandung alkaloid yang tinggi ya. Ini tumbuhannya juga herba yang namanya Leonurus sibiricus ya. Jadi bisa untuk untuk stimulan dari ada hubungannya dengan untuk pengobatan jantung. Jadi kalau digunakan dengan baik, misalkan digunakan untuk respiratori, untuk pernapasan, stimulan respiratori, gunakan dosis yang rendah. Tapi kalau tinggi misalnya bisa karena overdosis, kelebihan ya menggunakannya, misalnya bisa pernafasan terhenti. Pernafasan terhenti itu kan artinya mati ya. Nah, ini tumbuhannya juga seperti ini aja yang memang tidak terperhatikan, tapi ketika diteliti kandungan alkaloidnya itu bisa digunakan untuk membantu pernafasan dalam dosis yang rendah ya. Kemudian selain dari organ-organ tertentu bisa yang dimanfaatkan itu bisa daun, bunga, buah, akar ya, batangnya juga atau kulit batang. Tapi ada juga yang biochemical pathway of plants-nya yang digunakan ya untuk meningkatkan sistem pertanian. Misalnya pada tumbuhan kelompok kacang-kacangan, legumes itu ya, karena dia bisa untuk memperkaya, mengayakan lahan-lahan yang sudah gersang misalnya ya. Kemudian ada jenis-jenis tertentu yang ini daunnya itu digunakan untuk memberantas pest ya. Kemudian ada juga nanti kita lihat jenis tumbuhan yang bisa mengurangi heavy metals ya.
misalnya digunakan untuk reklamasi dari pertambangan, biasanya menggunakan tumbuh-tumbuhan tertentu. Saya kira di rekayasa hayati ada mata kuliahnya yang remediasi, fitoremediasi. Nah, tuh salah satunya ya memang tidak semua tumbuhan bisa melakukan itu ya, melakukan fitoremediasi. Dipilih tumbuhan-tumbuhannya biasanya yang tumbuhan air biasanya itu. Biasanya, tapi nggak mesti sih. Oke, jadi kemudian tadi sudah. Nah, tadi ada sumber pangan, kemudian ada sumber-sumber yang lain yang untuk berbagai kebutuhan manusia, tapi juga ada yang khusus kita mencarinya fitochemical ya. Jadi senyawa-senyawa kimia dari tumbuhan. Jadi sebenarnya ini banyak, misalnya karena berdasarkan pengalaman di 25-50% itu resep-resep obat biasanya 25-25% itu berasal, yang obat-obatan itu berasal dari tumbuhan 25-50%. Nah, ini yang awal-awal pertama kali penemuan manusia itu termasuk aspirin, digitalis, kortison, taksol ya. Taksol mungkin kalian pernah mendengar dari Taksus untuk pengobatan kanker ya, kalau nggak salah kanker ya. Efedrin, kemudian dan lain-lain itu diambilnya dari tumbuhan, tapi karena tumbuhannya mungkin karena diekspor makin lama makin berkurang, dan kalau ditanam bisa saja, tapi ini biasanya banyak pohon. Kalau taksus itu dari gimnosperma, jadi pasti pohon nih. Digitalis memang bukan ya, jadi termasuk perdu atau herba nih. Yang lain bisa, tapi kalau misalnya diambil dari kulit tanah, kulit kayu harus sulit. Nah, sekarang dengan adanya hasil sequencing dari human genome kan udah selesai, jadi sebenarnya untuk apa sih? Ya sebenarnya untuk ini sebenarnya jadi kita ketahui untuk dihubungkan dengan pengobatan penyakit-penyakit yang untuk memudahkan pengobatan ini sebenarnya. Nah, ini contohnya, ini mungkin kalian udah katarantus tahu lah ya, tapak darah. Ini banyak nih fungsinya, manfaatnya, dan dikembangkan banyak. Ada yang untuk kanker, ada beberapa jenis. Saya kira Ibu Rizkita penelitiannya banyak mengenai katarantus ya. Kemudian ada kina ya, cincona. Harusnya hanya ada satu lagi sini. Kina untuk penyakit malaria. Kemudian ada juga tadi udah disebutkan ya, direct algae. Ini contoh-contoh gambarnya, contoh-contoh untuk ini. Ini adalah Azadirachta indica, tadi sudah disebutkan untuk ini ya, biological protection against certain pest, insektisida ya. Ini diambilnya adalah daunnya. Nama daerahnya adalah nimba. Atau kadang-kadang orang menyebutnya mimba, tapi nimba karena banyak dari India ya, ini asalnya dari India kalau tidak salah, jadi nimba. Nah, ini tadi yang mengenai tumbuhan yang bisa clean up poisons. Nah, ini malah bukan dari tumbuhan tinggi, ini kelompok tumbuhan rendah, ini paku-paku di fern ya. Sudah dikembangkan malah ini untuk arsenik. Arsenik seperti ketahui, arsenik termasuk unsur yang berbahaya yang digunakan untuk racun ya, untuk meracun. Nah, jadi paku-pakuan juga bisa untuk absorb large amounts of bleaching and other heavy metals ya. Ini kalau arsenik, kalau kata saya jarang saya membaca, jarang membaca yang kemampuan paku tertentu untuk mengabsorb dari arsenik ya. Kemudian ini mungkin kalian pernah lihat tumbuhannya ya, sunflowers. Nah, sunflower sebenarnya bukan tanaman tumbuhan air dia, tapi digunakan juga untuk clean up radioactive waste ya. Tapi kasih apa namanya itu, supaya terapung. Karena dia bukan merupakan tumbuhan air. Ini untuk ini nih, industrial nuclear power plant ini yang Chernobyl itu ya. Jadi untuk menyerap radioaktif dari ini, strontium dan cesium.
Kemudian ini, nah ini sih sebenarnya yang sekarang dikembangkan itu adalah memang kombinasi anak chemistry ya untuk memproduksi senyawa sintetik. Jadi mulai apa sih kolaborasinya mulai genetik, keilmuan genetik, biochemistry dan organic chemistry ya. Jadi untuk mendapatkan senyawa-senyawa apa yang ini yang poten itu, yang artinya yang bukan bermanfaat, lebih jadi cespleng kalau pengobatannya efisien gitu intinya. Nah, jadi bisa jadi senyawa sintetik, tapi tetap aja manusia orang-orang maksudnya tetap mencari yang mencari tumbuh-tumbuhan ke alam sebenarnya, karena dari segi dampaknya biasanya dilihat dari dampaknya ya. Oke, kemudian ini. Nah, jadi sebenarnya dari mana sih ini ya tumbuhan itu mempunyai senyawa-senyawa yang bisa digunakan untuk pengobatan, untuk obat. Nah, jadi tumbuhan tuh, terutama di yang rainforest tuh, biasanya kalau dikategorikan ini bahasa ininya sih chemical laboratory ya. Jadi karena dia bisa memsintesis berjuta-juta senyawa-senyawa lah dalam waktu lama ya. Jadi ini ada hubungannya dengan prosesnya, itu tidak sekali sehari 2 hari, tapi proses yang lama ya, evolusi. Jadi sebenarnya dia untuk memprotek dirinya sendiri sih sebenarnya ya. Misalnya tumbuhan dari daunnya yang selalu dimakan oleh herbivore, jadi dia harus survive. Salah satunya dia memproses, mensintesis senyawa bioaktif yang disebut metabolit sekunder dan manusia memanfaatkannya. Nah, ini diprediksi atau diestimasi bahwa 50% kurang 5% jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di tropical itu diteliti manfaatnya untuk medicine ya, untuk obat. Jadi masih banyak sih. Dan kalau 5% berarti 95% lagi ya yang belum. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apakah kalian sudah diajarkan mengenai metabolit sekunder nggak. Tapi saya ini aja, kalau misalnya saya secara umum saja ya. Tadi sudah disebut metabolit sekunder sebagai pertahanan diri tumbuhan. Bentuknya macam-macam. Kalau untuk tumbuhan itu bisa misalnya dia untuk menghalangi supaya tidak dimakan. Salah satunya dia mensintesis polimer kompleks yang mengandung kristal silika ya. Kalau kristal silika, jadi si hewan itu jadi kurang bisa mencerna, akhirnya dia mengurangi makanan daun tersebut, misalnya seperti itulah ya. Kemudian ada yang disebut mensintesis fitotoksin, sehingga kalau hewan memakan dalam konsentrasi yang rendah itu bisa menjadi racun bagi hewan tersebut. Itu yang penting. Nah, ini mungkin perlu diketahui juga bahwa ada senyawa-senyawa ini, kelasnya itu kelas senyawa metabolit sekunder, bisa kelompokan fenolik, sulfur compound, dan nitrogen ya. Jadi ada yang di universal pada setiap tumbuhan, apapun tumbuhannya dia pasti misalnya mengandung phenols. Karena dia fungsinya untuk tumbuhan apa? Ini untuk manusia atau untuk tumbuhan? Tumbuhannya sendiri, untuk manusia. Ya, manusia memanfaatkannya untuk sebagai antimikrob ya. Kemudian struktur ini, number structures kurang lebih lah ya, misalkan flavonoid. Di semua tumbuhan yang vascular itu ada semuanya ini. Manusia menggunakan untuk apa? Nah, ini manusia yang menggunakan untuk apa? Kemudian ini kelompok-kelompok dari metabolit sekundernya, kemudian ini jumlah strukturnya ya, kira kurang lebih ada sekian strukturnya, Kemudian ada di mana saja nih. Kemudian mungkin perlu dilihat di sini ada kelompok tumbuhan yang disebut cruciferae ya. Kalau kelompok cruciferae itu kelompok dari
kol ya, kol, kemudian blumkol dan lain-lain. Itu mengandung glukosinlats ya, glukosinlats. Ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa sih. Belum tahu, belum disebutkan apa aktivitinya apa, tapi ya rasanya pahit katanya disebut. Kemudian ada alium kelompok kelompok bawang ya, alium SPP. Jadi dia kelompok ini saja yang mengandung di sulfida dan seterusnya. Ya ini banyak, ada alkaloid itu di hampir semua angiosperm ada, kemudian amin dan seterusnya ya. Ini jadi untuk memperlihatkan bahwa metabolit sekunder itu hampir ada pada most of plants, hampir ada pada semua tumbuhan. Kemudian, nah ini kita manusia memanfaatkannya untuk apa saja nih? Ini kelompok senyawa besarnya alkaloid, misalnya dari jenis kodein, diambil dari tumbuhannya opium ya. Nah ini apa gunanya nih? Sebenarnya opium itu kalau untuk kedokteran itu sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit, untuk menekan batuk, dan untuk mengurangi rasa sakit ya. Kemudian quinine. Nah, tadi sudah saya berikan contoh yang Cinsona itu ya, use untuk treat malaria. Kemudian aspirin dari willow tree ya, willow tree awal-awalnya itu diambil dari yang alami itu dari willow tree, aspirin prekursor. Kemudian marijuana itu jenisnya bisa macam-macam nih. Sebenarnya kalau secara kedokteran itu untuk treatment glaukoma ya, penyakit pada mata, kemudian untuk menekan muntah sebenarnya ya. Kemudian camphor untuk camphor tree ya. Disinfektan biasanya kita menggunakan untuk desinfektan. Kemudian mint tadi eucalyptus tree. Nah sebenarnya manfaatnya bisa yang tadi kamu mint itu ya, yang kalian suka makan juga sebenarnya untuk obat batuk. Kemudian karet kalian sudah tahu lah untuk apa ya, karet banyak sekali gunanya, manfaatnya. Kemudian ini, nah ini gambar contoh-contoh saja, gambar. Nah digitalis purpurea, lihat ini tumbuhannya seperti ini. Ini kalau bukan pohon ya, ini paling perdu nih. Ini bunganya seperti ini, makanya namanya juga digitalis purpurea. Ini ada hubungannya dengan penyakit, setahu saya ada yang penyakit jantung ya. Kemudian salix alba atau willow tree ya seperti ini. Taxus brevifolia, ini kelompok gymnospermae yang digunakan tapi kulit batangnya. Jadi kalau diambil kulit batangnya kemungkinan mati ya tanamannya. Taxus brevifolia, dan ini pohon lagi. Susah menanam pohon, lebih susah menanam pohon daripada menanam herba. Kemudian Ephedra sinica. Nah, seperti tadi kita banyak memanfaatkan tapak dara, kalau nama kerennya itu Rosy periwinkle yang berasal dari Madagaskar. Tapi Madagaskar kan kalau nggak salah tropikal ya, di Indonesia banyak sekali tumbuhan tapak dara. Nah, yang ada bisa efektif in the treatment of, ini ada penyakit ini nih, Hodgkin's disease. Sedikit lagi ya. Nah, tapi senyawa-senyawa itu ada juga yang dihasilkan dari ketika tumbuhan itu berasosiasi dengan hewan ya. Ada kaktus-kaktus tertentu yang bisa menghasilkan senyawa yang bisa kita gunakan. Kemudian ini juga pada tumbuhan ini, pada tumbuhan akasia menghasilkan senyawa apa nih? Volatil ini, fenilflavonoid ya, yang kita manfaatkan. Tapi sebenarnya untuk hewan itu sebenarnya sebagai seks hormon sih. Nah ini juga ada ini Amorphophallus titanum, jadi ada dia menghasilkan amin ya, yang sebenarnya dia ini inginnya sih supaya ada serangga-serangga yang masuk, tapi biasanya di daerah sini ya, di daerah dalamnya ini ya. Jadi
nanti ketika masuk dia bisa terpolinasi. Kemudian yang berkembang mungkin udah agak lama sih, bukan yang terakhir kali ini. Jadi ada yang disebut zoofarmakognosi ya. The study of how animals medicate themselves by eating plants that contain certain chemicals. Ini jadi sudah dikembangkan mungkin sejak 80-90-an ya, tahun 90-an. Jadi melihat bagaimana hewan-hewan mengobati dirinya sendiri, tapi hewan-hewannya bukan ini, hewan-hewan biasanya mamalia. Bagaimana medicate, jadi mengobati dengan makan daun apa sih sebenarnya. Dan nanti manusia itu melihat, menganalisis di lab itu kandungan senyawanya apa sih, biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini karena kita banyak mengeksplor tumbuhan, ya tidak hanya di hutan, tapi mungkin suatu saat di hutan itu udah habis ya, hutan kita emang udah hampir habis, jadi kita harus menanam sendiri. Nah, kalau menanam biasanya kita kan pilih-pilih. Kalau menanam kita kan nggak mau pilih yang belum diketahui ya. Jadi biasanya kita sudah punya karakter yang ingin kita tanam adalah misalnya yang punya buahnya bagus, cepat tumbuh. Nah, tapi kalau secara ini ya secara alami, secara evolusi itu sebenarnya akan membuat lebih homogen. Nah, kalau lebih homogen itu artinya apa? Kalau ada serangan terhadap jenis tumbuhan tersebut yang sama ya, karena tidak bervariasi, akan cepat habisnya, cepat cepat rusak. Jadi, tapi kalau beragam itu misalkan ini satu menyerang satu jenis, yang lain masih ada. Nah itu, jadi kita membuat karena kita selalu memilih certain species identified with yang kita inginkan, phenotype yang kita inginkan ya. Sedikit lagi. Nah, variasi in physical and chemical sebenarnya bisa dilakukan secara alami, juga terjadi sebenarnya ya, terjadi secara alami, tapi perubahan itu atau keragaman itu ditingkatkan oleh manusia yang ikut juga menseleksi ya, artificial selection. Manusia juga menseleksi yang dia inginkan. Nah, kalau secara alami tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya lebih baik beragam genetic variability. Tapi kita pengennya yang seragam, karena untuk manusia itu sebenarnya lebih efektif, lebih produktif tinggi ya, kita mencarinya selalu produktivitas yang tinggi, bukan keragaman kita biasanya itu. Nah, sebenarnya dalam sistem pertanian tradisional itu sebenarnya kedua sistem itu yang natural and artificial selection itu tetap dilaksanakan ya, tetap dilaksanakan. Bentar, belum. Nah, jadi sebenarnya sudah saatnya lah kita bukan tidak boleh menghasilkan produktivitas yang tinggi, tapi kita juga harus, kalau kata saya sih, tetap genetic diversity itu harus di maintaining, tapi tetap juga kita tetap boleh juga silakan saja, tapi dua-duanya harus jalan. Mungkin itu yang terakhir nih, kuis yang terakhir. Nah, coba ini pertanyaannya, bagian tumbuhan apa yang digunakan ya, bagian tumbuhan apa yang digunakan, bisa kamu sebut biji, buah, batang, dan lain-lain, itu gampang sekali. Dan berapa jenis tumbuhan yang ada di sini. Coba silakan mengisi. Nah, ini terong tomat udah. Coba yang baru. Silakan. Buahnya saja. Bagian buah, oke. Oke, udah semua betul buah. Nah, sekarang berapa macam nih? Betul buah ya, bagian buahnya. Sekarang berapa macam yang tadi itu? Berapa macam nih kira-kira, ayo? Berapa jenis tumbuhan lah, berapa jenis tumbuhan yang ada di sini?
Coba berapa? Ya, ada yang 7, jawab 7, Imelda. Imelda apa saja? Coba mana Imelda yang jawab 7? Halo Imelda. Halo Bu. Kamu jawab 7, kenapa apa saja Iya. coba? Ada mangga, ada Oke. kiwi, ada strawberry, persik, terus itu kayaknya blackcurrant, terus Blackcurrant ada mana blackcurrant? Oh iya blackcurrant. iya Oke, itu ya. ada Yang kecil kiwi, ya. Ya. Ya sama blackcurrant. ada anggur, itu iya, yang Ya, hijau saya betul nggak tahu anggur. apa itu Bu. Yang hijau yang mana? Yang di atas, yang di samping Ya, mangga. anggur. Ini anggur. Oh, Ini betul blackcurrant ya, strawberry. Terus ini kamu lihat ini sebagai apa tadi? Kiwi ya, tapi saya nggak tahu itu kiwi bukan, nggak kelihatan biji. Oke, yang paling banyak menjawab tadi 7 kamu, yang lain 4 tanya. Tuh 5 ya. Oke, rekap dulu deh satu orang aja bisa nggak selama 5 menit sebelum menutup kuliah ini, silahkan direkap. Itu artinya yang penting dari kuliah hari ini apa coba? Siapa ya? Jangan ketua kelas. Coba saya pilih aja ya. Saya pilih, dipilih. Tania, coba Tania. Tania Paramita Sowantara. Tania, halo Tania. Iya Bu. Coba di rekap itu ada apa? Kesimpulan, nggak usah banyak-banyak lah. Hari ini kita mengenai apa? Dan seterusnya ininya yang penting-penting aja, yang diingat oleh teman-temannya apa coba. Sok mulai lagi dari awal ya. Nih, sok mangga. Ini catatannya. Jadi ada berbagai macam diversitas tumbuhan, ada yang Angiospermae sama Gymnospermae. Itu bedanya di biji terbuka sama tertutupnya ya tadi. Satu itu. Tapi yang awalnya dulu, untuk sebenarnya apa sih biodiversity itu pentingnya bagi manusia apa? Nah, itu dulu. Biodiversity pentingnya untuk manusia apa? Biodiversity itu sebagai salah satu modal alam. Iya, betul. Itu bisa ada berbagai kegunaan dan juga bisa ngasilin sesuatu, bisa jadi service juga. Kayak mungkin makanan dan penyedia energi seperti itu. Terus 2, udah 2. Satu lagi apa? Poinnya kamu 3, nanti yang dilanjutkan yang lain. Terus apa lagi? Menurutmu apa lagi tadi? 1 lagi coba. Jadi obat-obatan. Jangan loncat. Jangan loncat, kita masih biodiversity dulu. Coba apa? Jangan loncat dulu. Ini kita masih awal-awalnya ya, saya terangkan ini, kemudian sampai sini aja Pak coba. Jangan langsung ke kegunaan. Yang ini 1 lagi aja coba di sini. Organisme itu tumbuhan itu apa saja, coba pengelompokannya aja, besar-besarannya aja. Coba apa saja. Mengelompokkan tumbuhan. Yang besar-besarnya saja. Gak usah semuanya. Monokotil dan dikotil. Ya, masa. Yang lebih rendah dari monokotil, dikotil apa? Ayo. Yang tadi Angiospermae sama Gymnospermae, terus ada alga, lumut. Nah, oke, alga lumut dulu ya. Alga lumut, paku, kemudian Behance. Oke, dan Angiospermae dan Gymnospermae. Oke, lanjut, jangan dulu sekarang. Coba saya ingin cowoknya. Kok cowoknya sedikit ya? Nyari cowok sulit deh. Nyari cowok. Ihsanul coba, Ihsanul. Halo, Ihsanul hadir. Ihsanul hadir. Halo. Halo Ihsanul. Iya, hadir, Bu. Nah, good. Coba ini tadi udah di 3 poin utama, kemudian kamu tambahin lagi 3. Coba apa?
penting-pentingnya yang kita materi-materi kita yang penting-pentingnya apa saja. Tadi udah sampai sini nih, udah ini. Kamu bagian yang mulai fungsi. Nah, sok mulai dari sini. Sini. Apa yang bisa disimpulkan dari ini sampai selain bawah ini? Apa sih sebenarnya mengenai apa? Oh iya. Jadi coba. Kalau di situ kan dijelasin kalau ada sekitar 775.000 spesies tanaman yang bisa dimakan. Terus itu masing-masing mengandung karbohidrat sama protein dan senyawa metabolit sekunder lainnya. Seperti ada macam-macam pokoknya. Ya, oke, macam-macam pokoknya. Kayak diantaranya tahu nggak macam-macam itu apa? Coba. Tadi kalau nggak saya satu aja sebut. Alkaloid ya namanya. Ya, boleh alkaloid ya. Terus apa lagi ini kamu? Oke, baru satu. Poin 2 yang penting apa? Saya coba perlihatkan lagi. Oh, ini saya rasa mudah. Nah, selain untuk pangan dan untuk apa lagi? Nah, ini disebutkan. Ya, terus itu juga nih bisa tumbuhan itu juga jadi untuk nambah makanan, untuk serat juga, terus untuk juga obat-obatan. Tidak hanya obat-obatan, banyak ya ini ya, kepentingan keperluan manusia kan banyak sekali nih. Oke, terus apa? Tapi selain itu ada yang mempunyai apa, coba kita ambil apanya nih? Biochemical pathway itu apa sih? Yang apa ya? Ayo, atau coba yang coba saya cari cowok ini tuh. Cari cowok ini sulit Bang, ada nih. Tapi udah saya tanya. Muhammad Adiba Syahada, coba dilanjutkan. Muhammad Adiba Syahada, ayo. Iya, Bu. Ya, coba lanjutkan nih yang tadi. Tadi itu udah sampai yang bagian biochemical pathway-nya, Bu. Ya, betul. Yaitu contoh-contohnya penggunaan kayak lintasan metabolisme gitu, Bu. Setelah ingat saya tadi. Jalur metabolisme. Iya, jalurnya. Ya, contohnya kayak yang tadi nitrogen, properti kayak nitrogen dari legumes itu buat mengatur unsur haranya di tanah contohnya. Tanah, ya, memperkaya unsur hara, ya. Oke, itu apa lagi? Selanjutnya kayak ada yang tadi itu exploit phytochemical variasi fitokimikalnya. Contohnya sintesis beberapa jenis nutrisi, misalnya amino asid sama vitamin dari berbagai makanan, terus juga toksin-toksin dari tumbuhan gitu, Bu, digunakan buat memburu. Banyak juga yang kayak dipakai buat sumber-sumber obat, misalnya kayak tadi Sincona SP dan Catharanthus SP. Sekitar saya itu, Bu. Oke, udah mau nambah lagi nggak? Boleh, cukup sih, Bu. Boleh dilanjutin yang lain juga boleh, Bu. Udah, mau nambah? Sudah, Bu, cukup. Kalau yang lain mau nambahin juga boleh, Bu. Najmi udah saya tanya belum? Halo Muhammad Najmi. Najmi udah saya tanya belum? Belum, Bu. Ayo Najmi saya tanya, lanjutkan baru coba. Lanjut ke berikutnya ada sumber obat yang dari Sincona sama tapak dara. Lalu ada juga yang tadi udah jalur biochemical dari tanaman yang Azadirachta indica yang dari Azadirachta indica. Ya. Lalu juga ada tanaman yang
mampu clean up oceans. Kayak contohnya tuh yang sunflowers yang buat di Chernobyl, yang buat untuk membersihkan, yang buat menyerap strontium sama cesium. Dan juga ada mana lah saya juga bingung. Udah kayaknya yang itu udah cukup ya. Oke, udah menambah lagi? Udah Bu, udah. Cowok-cowoknya pada minimalis. Adiba. Nah, Renardi, coba Renardi, Tanoto, tambahkan yang tadi. Hadir nggak? Halo, halo Renardi. Halo Bu. Ya, coba tambahkan yang tadi. Iya. Jadi kan tadi udah dijelaskan tentang sunflower. Di sini juga nanti ada dibahas tentang pertahanan diri tumbuhan, Bu. Nanti tuh tumbuhan itu memproduksi senyawa fitokimia kayak untuk melawan herbivore. Kalau dia itu produksi senyawa fitokimia ini tuh kayak ada polimer kompleks, terus ada fitotoksin juga untuk pokoknya tuh untuk mempertahankan diri gitu, Bu. Nah, terus juga tumbuhan juga banyak yang yang ditemukan oleh hewan herbivore itu mempunyai sifat pertahanan diri spesifik. Jadi kayak nanti tumbuhannya berumur pendek atau atau tumbuhan jarang itu memproduksi toksin yang efektif untuk semua herbivore. Jadi nanti kalau ada herbivore yang mau makan tumbuhan, nanti tumbuhannya ini bisa bikin memproduksi toksik gitu, Bu. Oke, terus. Terus setelah itu ada di sini juga dijelaskan tadi juga kayak activity dari secondary products in most plant-nya juga kayak apa yang diproduksi di tumbuhan itu, terus apa yang dikandung oleh tumbuhan yang toksin-toksin itu, terus ada juga di sini juga ada contohnya kayak salik alba, terus ada Taxus brevifolia yang ada contoh tumbuhan yang bisa mempertahankan diri, Bu. Dan kita manusia sebagai apa? Manusia tumbuhan mempertahankan diri, kita mengapain terhadap tumbuhan tersebut? Kita kan juga herbivore juga, Bu. Terus juga jangan gitu atau gitu. Ya, terus apa coba? Apa namanya? Tapi kita kan nggak makan yang bersisik kita kan. Oh iya. Jadi apa kita ngapain terhadap tumbuhan tersebut? Kita memanfaatkan secondary-nya itu, Bu, kayak. Nah, betul itu ya. Iya, Bu. Kita kan, oke, terus apa lagi? Nah, ini sebenarnya ada intinya apa dari sini itu ada nih secondary product in most plants, artinya apa? In most plant, jadi nature and activity of secondary product in most plant. Jadi hampir semua tumbuhan itu menghasilkan metabolit sekunder ya. Oh iya benar, iya. Nah, jadi sebenarnya bukan untuk apa, mereka untuk mempertahankan diri, tapi kita memanfaatkan produknya itu ya. Terus apa berikutnya ini? Ini apa nih? Tadi mungkin saya terlalu cepat ngajarinnya ini. Kamu nangkap enggak? Tadi saya terlalu cepat, saya ngerasa sendiri. Apa nih? Ada senyawa fitokimia yang dihasilkan dengan asosiasi dengan hewan ya, intinya gitu. Oh iya. Jadi hewan itu memanfaatkan tumbuhan. Misalkan contoh di tumbuhan ini ya, jadi dia menghasilkan senyawa tertentu, tapi sebenarnya dia untuk menarik serangga yang lain misalnya seperti itu. Iya. Apalagi ada yang ingin menambahkan nih? Atau sudah mau menambahkan nggak? Ada perlu satu orang lagi nih. Atau kamu aja deh. Sedikit lagi nih, ayo coba apa nih? Apa yang disebut ini nih? Zoofarmakognosi apa nih? Penting nggak menurutmu? Ayo. Mau meneruskan? Coba. Jangan give up. Kelas menunggu kamu nih. Oh iya Bu. Kelas menunggu kamu harus main. Iya. So, coba. Di zoofarmakognosi ini kayak ilmu yang bagaimana
bagaimana animals bagaimana yang kayak apa namanya animals yang makan plants yang mengcontain certain chemical. Bu, di sini kayak dijelaskan juga kayak dengan animals yang makan certain chemical ini tuh nuntun kita buat menemukan suatu zat yang dapat digunakan buat menyembuhkan penyakit, pokoknya yang berbenefit buat manusia gitu, Bu. Kayak di sini dijelaskan juga kayak Dr. Eloy yang salah satu orang yang menemukan bagaimana certain chemical yang ada di tumbuhan itu bisa sangat bermanfaat bagi tubuh kita lewat animal-animal yang makan tumbuhan itu gitu, Bu. Oke, sip. Lanjut lagi, 2 lagi nih saya. Ayo. Genetic consequences of human activity nih apa nih? Intinya aja lah, nggak usah dibaca. Kamu kan tadi udah mendengar, coba. Oh iya, Bu. Apa nih? Coba. Genetic consequences. Oh, jadi di sini lebih dijelaskan kalau plants itu kalau tumbuhan itu sangat apa namanya? sangat berpengaruh untuk evolusi manusia gitu. Untuk setiap kebutuhan manusia itu kita pasti butuh yang namanya tumbuhan. Nah, dari ini tuh evolusinya bukan manusia, evolusi tumbuhan sendiri ya. Bukan ke manusianya, ke tumbuhan. Jadi tumbuhannya apa coba? Peranan manusia dan alami itu gimana jadinya? Atau yang ini nih yang gampang. Ini yang gampang. Yang ini aja bacain. Ada natural and artificial selection. Kalau natural gimana? Kalau ada artificial itu artinya yang dilakukan oleh manusia ya. Manusia biasanya mengawin-kawinkan itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapat apa coba? Produk yang lebih homogen kan, kayak padi itu kita nggak mau yang macam-macam kan, inginnya yang apa hasilnya misalnya certain, makanya disebutin juga karakter tertentu, karakter yang kita inginkan misalnya hanya ini, yang penting mah hasilnya yang bagus lah gitu. Tapi jadi akhirnya menjadi sangat homogen. Padahal kalau secara alami atau nature kalau homogen itu nggak bagus kalau mendapat misalkan ini such devastating outbreaks of disease. Jadi yang kalau homogen mah ya pasti habislah yang itu ya. Tapi kalau heterogen bermacam-macam masih yang ada yang hidup, yang eksis gitu dari apa misalnya varietas padi gitu. Gitu. Oke, nah ini tadi oke-nya. Jadi begitulah kuliah saya aja. Jadi udah kuliah saya ya. Jadi saya ingin setiap kuliah mungkin setiap akhir kuliah kita membuat suatu kesimpulannya supaya tidak kemana-mana, dan saya juga ingin tahu pemahaman kalian nyampe enggak atau sesuai yang saya inginkan atau tidak ya. Jadi supaya inilah jadi ketahuan tadi misalkan tadi ada belum paham mengenai yang mana dan mana, jadi saya bisa menjelaskannya jangan terlalu cepat begini dan tapi karena anak laki-lakinya sedikit jadi kelihatan sekali kalau nggak mendengarkan ya tampak ya. Soalnya tadi banyak yang anak perempuan yang lebih vokal di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan yang laki-laki juga walaupun sedikit kalian juga tetap aja nanti harus mendengarkan dan harus bisa menjawab ya dan menjelaskan dengan baik. Itu mungkin. Jadi ada pertanyaan tidak misalkan? Pertanyaan yang mungkin tidak terlalu panjang lah ya, karena waktunya habis, sebentar lagi habis. Ada tidak? Kalau tidak ada, mengenai daftar hadis udah saya sebutkan tadi yang baru sit-in, silakan didaftar ke ketua kelasnya ya. Ketua kelas atau wakil ketua kelas. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, minggu depan kita kuliah lagi. Jadi mohon yang tadi tidak mendengarkan atau miss
Ini karena saya kalau bertanyanya mungkin ini apa game bukan game ini aja. Tidak satu-satu, pokoknya yang saya lihat namanya di depan mata saya tanya ya. Oke, terima kasih ya udah kuliahnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas dan selalu sehat ya kalian ya, mangga. Oke, selamat pagi, masih pagi nih. Terima kasih. Makasih Ibu. Terima Ya. kasih, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Monggo, Makasih, makasih. Bu. Ya, Makasih Bu. saya